Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, Bapak Bupati seluruh Provinsi Jambi dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan, Bapak Gubernur Provinsi Jambi beserta Wakil Gubernur yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu. Kalau disebut satu-satu makin tengah malam. Pak Gubernur yang saya hormati, semenjak saya jadi penceramah baru 2 provinsi yang saya ceramah tengah malam. Yang pertama pernah di Provinsi Aceh, jam 2 dini hari saya ceramah karena terlambat pesawat. Yang kedua malam ini jam 12 malam. Jam 11 di Jambi, jam 12 di kampungku. Nah, karena cinta kepada dakwah, saya ikhlas ceramah sampai pagi di tempat ini. Bisa sampai pagi, bisa? Serius? Betul? Saya tidak bisa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu makin larut, saya bikin catatan-catatan dari acara ini. Yang pertama, saya terpesona dengan Pak Gubernur dan wakilnya. Masya Allah, dari panggung sana ke panggung sini gandeng tangan. Masya Allah, sampai lagi waktu pidato Pak Gubernur memberikan peluang wakilnya untuk bicara. Masya Allah, jarang kita dapat di Indonesia begini. Yang banyak kita lihat gubernur, wakil gubernurnya saingan. Iya kan? Iya kan? Maka bersyukur satu gubernur kita doktor, gelar akademik paling tinggi, doktor, tidak ada lagi di atasnya itu. Wakilnya kiai, gelar keagamaan paling tinggi. Maka bersyukur masyarakat Provinsi Jambi punya gubernur yang wakilnya juga kiai. Masya Allah. Jambi ini saya baca-baca tadi di Google, Masya Allah, banyak sawitnya. Iya kan? Ada tambangnya, ada juga kan? Ada gasnya. Masya Allah, banyak jandanya. Iya kan? Masya Allah. Nah, untuk mensyukuri itu maka dibuatlah acara seperti ini, musabaqah tilawatil Quran, dengan harapan mudah-mudahan didengar sama Pak Bupati dan Gubernur, didengar para pejabat dan pengusaha. Penghafal Quran 30 juz janganlah dikasih hadiah seadanya. Nggak gampang itu hafal Quran 30 juz. Ustadz, anggaran dari provinsi, anggaran dari kabupaten terbatas. Nggak usah kok pakai anggaran negara, pakai duitmu sendiri. Pilkada kau mampu keluarkan puluhan miliar. Masa untuk penghafal Quran 30 juz hadiah 5 juta rupiah? Iya. Mudah-mudahan didengar para pengusaha, orang dan pejabat. Dan demi Allah tidak ada orang bangkrut yang penghafal Quran. Ya, ya. Dan demi Allah tidak ada orang senang, orang pelit. Ibu-ibu, senang bupati yang dermawan? Bapak-bapak, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Bapak Ibu, senang pengusaha yang pelit atau dermawan? Dengar, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit.
Nggak usah kau datang ke sana, pelit. Padahal dia juga pelit. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka rasa syukur kita di Jambi ini yang tadi Mars MTQ kita dengar, tujuannya apa negara kita ini? Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kalau pemerintahnya, rakyatnya, pengusahanya, ulamanya sama-sama ingin menyemarakkan Quran, selain MTQ juga disemarakkan dalam pelaksanaannya, maka insya Allah janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Maka pertama catatan kita MTQ kali ini, kita bersyukur kepada Allah punya pejabat yang baik, gubernur dan wakil bupati, wakil gubernurnya, dan punya sumber daya alam yang baik. Cara bersyukurnya semarakkan MTQ ini, semarakkan perayaan seperti ini, bukan hanya acaranya, lampu-lampunya dan mercunnya, tapi juga hadiahnya kepada pemenangnya. Doa, ibu bapak, satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Nggak ada kakinya. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya, Bu. Nabi kagum dan bertanya, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, dan laju. Mana bisa dihitung? Lalu Nabi bertanya ke malaikat ini yang banyak jari-jarinya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku lakukan. Kenapa? Karena lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat seperti kita ini sekarang, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu rahasia. Bu, ini rahasia, jangan kau kasih tahu tetanggamu ya. Bu, rahasia ini, Bu. Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pak, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada dosanya? Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo angkat tangan yang tidak ada dosanya di sini. Saya lihat ini muka-muka penuh dosa juga semua ini. Ini, mana ada dosa? Ini yang ceramah. Oh, banyak juga dosaku, Bu. Kalau kau saya jogging ke Makassar, Bu, habis amalku. Ada, enggak tahu di Jambi ada juga gitu Car Free Day. Ada juga. Disitulah pusat hancurnya amal. Jogging-jogging, sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha, bangka pantat, enggak lolos mataku. Dia bilang temanku, kenapa kau lihat? Pasti dilihat, barang bagus. Iya toh? Mana ada orang tidak ada dosanya? Jangankan kita, jangankan sedulur-sedulur, kurang apa para nabi dan rasul? Bapak pikir nabi semua tidak ada dosanya? Nabi Adam, nabi paling pertama ada dosanya. Apa? Makan buah khuldi. Nabi Ibrahim ada dosanya, bohong ketika diadili. Nabi Nuh ada dosanya, gagal didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya, gagal didik istrinya. Nabi Yunus ada dosanya, dia menghindari dakwah, dia tinggalkan kampungnya karena sangka buruk. Itu nabi. Apalagi kita yang pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Itu pegawai honor itu saya tahu lagunya. Lagunya pegawai honor P3K. Iya kan? Nah, itu mamanya itu ibu, dia lupa anaknya itu ibu itu. Coba ambil cepat tangannya. Bu, ini lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Bapak saudara-saudara sekalian, mana ada ronda dosanya?
Lalu kenapa orang masuk surga ditimbang pahalanya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri, maka timbang punya timbang ternyata lebih berat sebelah kanan kebaikannya daripada dosanya di sebelah kiri, meskipun selisihnya 0,1%. Maka saya mau ajak kita salawat, bisa enggak? Bisa? Ayo kita salawat rame-rame, yuk. Bisa? Bisa? Yuk, bisa sambil nyalakan HP-nya. Bisa enggak? Ayo, yang tidak punya HP pinjam HP-nya temannya. Yang di sana nyalakan semua, minta tolong ya. Mudah-mudahan ini kita lihat betul-betul MTQ Jambi yang teristimewa malam ini. Ayo nyalakan semua HP-nya, minta tolong, lalu kita selawatan. Ya. Bisa? Yang di sana pelit betul. Baru beli HP-nya ndak mau sudah. Ayo pelitnya. Ayo sama-sama ayo. Kita mulai arah ke kanan. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih, simpan lagi. Pesan kedua, tadi pesan pertama kita bersyukur. Pesan kedua, jangan anggap remeh salawat. Adik-adik yang mau tanding, jangan anggap remeh sholawat. Sebelum tanding, selain latihan, selawat kepada Rasul, bertawasul namanya. Ustadz, kenapa doaku tidak diijabah Ustadz? Kau tidak selawat. Karena kata Nabi, siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan selawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka passwordnya, pinnya doa, selawat. Ibu tahu selawat? Tahu? Jangan sampai seperti mahasiswaku, Bu, mau ujian skripsi, saya pengujinya. Saya bilang, Dek, supaya berkah ini ilmu saya kasih kau selawat kepada Nabi. Apa dia bilang? Selawat kepada Muhammad. Ini anak-anak milenial nih. Coba ulang, salah. Selawat kepada Muhammad. Salah kok. Selawat kepada Muhammad. Salah. Yang mana itu Ustaz? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dia bilang, oh sudah diganti Ustaz. Oh kan diganti, kau yang beleng-beleng. Ada juga orang Bugis di sini? Ada? Kalau orang Bugis di Jambi ini biasanya di Tanjung Jabung Timur yang banyak ya. Oh memang ini orang Bugis jago. Kemana-mana saya ketemu banyak orang Bugis. Saya pergi ke Sabah Sarawak banyak orang Bugis. Saya pergi Singapura ada malah Bugis Street. Saya pergi ke Aceh banyak juga orang Bugis. Di Jambi banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Bapak saudara-saudara sekalian, jadi jangan anggap remeh selawat. Ibu-ibu lagi galau, lagi gelisah, suami kasar, suami tidak tanggung jawab, tidak usah kau uploadmu, tidak usah kau upload status di Facebookmu. Tak kusangka kau begitu. Teganian kau, kesepian banget, pret. Jadi ketika galau, gundah gulana, selawat kepada Nabi. Coba angkat seolah-olah kita berimitasi, seolah-olah kita membayangkan ada Nabi di tengah-tengah kita, ada Nabi di hadapan kita, kita sambut tangannya, kita pegang tangan Rasul, karena Nabi katakan, siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku hadir di situ. Anggap ada Nabi di depan kita, pegang tangannya, lalu salawat kepada Rasul. Ya Nabi, salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. Boleh juga yang satu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba bayangkan ini Bu, coba amalkan. Ibu gelisah, tidak bisa tenang, cemas, selawat seolah-olah ada Nabi di depan kita. Biarkan Nabi yang teruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya selawat ya Ustaz? Bu, saya kenal sama Pak Haris, Pak Al Haris, Pak Gubernur. Anak saya nakal.
selalu diganggu Pak Gubernur. Besok-besok saya meninggal, datanglah anak saya minta tolong Pak Gubernur. Pak Gubernur tolonglah kasih saya beasiswa. Dalam hati Pak Gubernur, ini anak nakal betul, tidak pernah saya dikasih tenang, tidak bakal saya bantu. Tiba-tiba datang istri beliau, Pak, jangan kau lihat itu anak, memang itu anak nakal, tapi siapa bapaknya? Dasat Latif. Oh iya, bagus bapaknya itu, kasihan. Akhirnya apa? Dibantu anak saya. Bukan Pak Al-Haris, Pak Gubernur lihat anak saya, tapi mengingat bapaknya. Kalau bapak ibu, Allah lihat dosa-dosa kita. Bapak dosa-dosanya, istrimu aja kau tipu, bicara kotor, kasar, suka bohong. Allah rasanya tak akan mengabulkan doa kita. Tapi kita sebut orang yang dicintai Allah, yang sampai Allah katakan dalam hadits qudsi, andai bukan engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya ini. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Maka kita sebut orang yang dicintai Nabi, dicintai Allah. Ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Akhirnya Allah kabulkan doa kita. Adek-adek, adek, ada di sini masuk jomblo umurnya sudah 25? Ada yang jomblo usianya sudah 35? Don't worry, be happy. Bagaimana caranya? Kau duduk selesai sholat hajat, bayangkan wajahnya orang yang kamu mau. Salawati dia. Biar, jangan saya kau salawati. Adik-adik cowok, ada cewek kau senang, ndak usah kau pacaran. Cewek-cewek, ada lelaki kau suka, ndak usah kau pacaran. Jangan percaya laki-laki yang jatuh cinta, pasti mulutnya bohong. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, api kan hujan aja kau lari. Ya, lebih baik kamu duduk selesai sholat hajat, salawat sebanyak-banyaknya, bayangkan orang yang kau cintai, biar Allah yang taklukkan hatinya. Cuma ini kalau kau jatuh cinta, stiker kau kirim, lope. Ya, banyak-banyak bersalawat. Yang kedua, hikmah dari acara kita ini, ya, saya punya catatan. Ibu bapak dari Jambi ke Muaro Jambi, dari kota bandara ke sini, bawa mobil, yang nyetir tangan, gas rem kaki, yang melihat sepanjang jalan mata, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir toh. Iya. Di kantor Gubernur Jambi ada pengumuman yang harus disampaikan dari Pak Gubernur. Yang mengetik tangan, yang melihat salah ketik mata, yang berpikir kalimat tepat otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa disampaikan announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada perotakan. Iya toh? Berarti pengendali utama hati. Iya kan? Itulah sebabnya sampai Nabi katakan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Kalau darah itu sehat, sehat seluruh tubuhmu. Kalau segumpal darah itu sakit, sakit seluruh anggota tubuhmu. Apa gerangan itu? Qalbu, hati. Ya? Berarti ada orang sakit hatinya, ada orang sehat hatinya. Apa orang sakit hatinya? Satu, orang sakit hati sombong. Apa? Sombong. Dua, angkuh. Apalagi? Tiga, dengki. Apalagi? Hasad. Semua jenis-jenis penyakit hati. Ketahui Bapak Ibu, tidak ada penyakit jasmani yang menyebabkan orang masuk neraka. Dasat, kenapa kau masuk neraka? Asam urat. Nggak ada. Kenapa masuk neraka? Ginjal. Kenapa masuk neraka? Apa itu? Hepatitis. Tidak ada. Kenapa masuk neraka? Tuli. Kenapa masuk neraka? Buta. Tidak ada. Kenapa masuk neraka? Penyakit hati. Nah, penyakit jasmani diobati dengan dokter. Penyakit jasmani dikasih obat. Tapi penyakit hati jangan coba kau makan pil vitamin, jangan coba kau makan antibiotik, tidak sembuh. Apa obatnya penyakit hati? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Baca Quran.
Ibu-ibu lagi ini baca Quran. Adik-adik lagi cemas baca Quran. Saya tidak bisa baca secara benar Ustaz. Belajar. Jangan sampai ada di sini mengaku Islam tidak tahu ngaji. Nanti dikubur, ibu bapak tahu. Dikubur nanti orang ditanya tidak pakai bahasa Jambi. Tidak pakai bahasa Melayu, tidak pakai bahasa Bugis. Malaikat tidak akan kata, "Niga semu." Jenenge siapa? Enggak. Siapa? Wacunaim. Enggak. Tidak akan ditanya. Tapi apa? Nanti ditanya jawab, tanya jawabnya pakai bahasa Quran. Artinya orang yang tidak tahu ngaji nanti tidak tahu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Maka ibu belajar. Maka budaya seperti ini, pembacaan ayat suci Al-Quran ini mesti dihidupkan. Kalau dihidupkan budaya-budaya seperti ini, tingkat kecamatan dan seterusnya, insya Allah itu artinya sekaligus pemerintah kita bantu pembentarantasan buta aksara Al-Quran. Yang berikutnya, nah, masyarakat jahiliyah. Ibu tahu masyarakat jahiliyah? Bapak ibu pernah dengar masyarakat jahiliyah? Itu jahiliyah begitu jeleknya tidak ada orang mau disebut jahiliyah. Coba sampaikan ke Pak Bupati atau Wali Kota, jahiliyah betul dia. Oh, bakal dituntut di pengadilan. Kenapa? Jahiliyah itu akronim sangat jelek maknanya. Bagaimana masyarakat jahiliyah waktu itu? Perempuan bu, masyarakat jahiliyah dianggap aib. Lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kemudian masyarakat jahiliyah, kalau masyarakat jahiliyah lahir baru dikubur bu. Sekarang ada lagi perempuan, dia buang anaknya. Itu jahiliyah juga itu. Apalagi masyarakat jahiliyah, waktu itu perempuan ibu boleh diperjualbelikan. Perempuan waktu itu boleh tukar pinjam. Suaminya berjudi, dia bilang tahurannya apa? Pakai istriku 2 hari. Itu perempuan. Waktu itu orang-orang tidak menyembah Allah. Siapa yang disembah masyarakat jahiliyah? Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Itu dulu masyarakat jahiliyah. Kalau sekarang sebenarnya ada juga masyarakat jahiliyah model baru. Dia tidak sembah selain Allah. Dia tidak sembah Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Apa yang dia sembah? Mereka sembah pangkat jabatan. Mau jadi kepala dinas setengah mati menjilat. Ya Pak, ya Pak. Benar Pak, baik, itu betul. Itu masyarakat jahiliyah. Kalau ada Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur di sini, hati-hati di sekeliling Bapak, Pak. Tidak semua itu niatnya baik. Banyak penjilat di teman dengan Bapak, Pak. Oh. Penjilat ini yang bisa merusak. Biar salah sih, Pak. Betul sekali ini, Pak. Hati-hati. Mau lihat ciri-ciri penjilat, Pak? Kalau Bapak pidato, biar tidak lucu tepuk tangan juga. Itu ciri-cirinya itu. Adik-adik sekalian, mau dapat dunia jangan menjilat sama pejabat. Lebih kau minta kepada Allah. Salat hajat namanya. Tambah salat duha. Kalau kau tidak dikasih berarti apa yang kamu minta tidak baik. Ya, seleksi. Kalau sudah ikut seleksi, SDM-mu baik, gak usah cari muka sampai kau menjilat-jilat. Harga diri, Allah sudah angkat derajat kita. Berdiri kau tegak dengan kepalamu yang tegak, karena Allah telah memuliakan kamu. Kalau kau tidak dikasih berarti tidak baik. Kalau kau tidak diberi berarti bukan itu yang terbaik buatmu. Ini selalu saya contohkan. Saya dulu kan mau jadi tentara. Tes fisik saya bu nggak lulus. Kenapa? Ceper. Nggak cukup tinggiku. Teman saya lulus. Saya protes, ya Allah kenapa kau takdirkan saya lahir dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus polisi. Dia sekarang AKBP, 2 bunga-bunga di sini. Reserse pakai baret merah. Saya lulus jadi ulama, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya caramai kau semua. Allah kasih yang ternyata yang lebih baik. 2014 saya ikut pilwali di Makassar. 10 pasang calon bu. Kalah Ustaz, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya. Cuma yang menang lebih banyak. Allah tahu. Dah saat kau tidak usah jadi pejabat. Bisa jadi kau berujung dengan KPK. Tidak usah kau jadi pejabat. Setengah mati kau hormat. Datang ke Polres siap komandan. Datang gubernur siap pak gubernur. Datang Pak Jenderal siap Pak Jenderal. Sekarang mereka semua yang hormat sama saya. Allah kasih yang terbaik.
Maka apa hikmahnya saya sampaikan ini? Adik-adik peserta MTQ, kalau kau sudah tanding dengan baik, ternyata apa yang kamu mau tidak tercapai, pasti Allah kasih kau yang lebih baik dari itu. Jangan sangka buruk kepada Allah. Kalau sudah lomba, sudah tanding, ternyata apa yang kita inginkan tidak tercapai, bukan itu berarti yang terbaik. Allah kasih pasti yang jauh lebih baik. Saya ikut dulu, gagal tentara, saya daftar lagi fakultas kedokteran. Sampai 3 kali saya ikut, Bu. Namanya waktu itu SMPTI. 3 kali saya daftar, enggak lulus-lulus. Padahal saya sudah kursus. Saya sholat tengah malam, tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Ibu bapak saya doakan. Begitu pengumuman, tidak ada namaku. Saya daftar lagi berikutnya, tidak ada lagi nama saya. Andai saja boleh 5 kali saya daftar. Ternyata 3 kali itu saya mau, begitu juga 3 kali Allah halangi saya. Teman saya yang lulus jadi fakultas kedokteran waktu itu, dia lulus di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, "Dok, kau pulang lebaran?" "Tidak." Rugi-rugi kau jauh-jauh cari nafkah, tidak pulang lebaran orang tuamu. "Kenapa tidak pulang, Dok?" "Mahal tiket, Ustaz." Oh, dalam hatiku saya bersyukur. Alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustaz, Bu. Tidak pernah saya bingung soal tiket. Benar, Pak. Kemana-mana saya ceramah, terima beres dan bisnis kelas. Siapa yang belikan saya tiket hari ini? Bupati Muaro. Kau tunggu, memang saya salah. Hebatnya lagi bisnis kelas. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Berapa, Ustaz? Tergantung kedermawanannya yang undang. Kalau kita dapat lagi yang pelit, ya. Jangan ketawa, saya serius ini. Ya, maknanya adik-adik sekalian, sudah lomba, gunakan segala kemampuanmu, potensimu, doa, ikhtiar, tawakal kepada Allah. Sudah terjadi pengumuman, jangan sangka buruk sama hakim. Kalau hakim salah, kau tidak tanggung dosanya, dia yang tanggung dosamu. Sangka baik, ya, sangka baik. Masyarakat jahiliyah, lalu turun perintah Allah untuk memperbaiki masyarakat jahiliyah waktu itu. Apa perintah Allah turunkan? Ayat pertama, ada yang tahu ayat pertama? Ayat yang Allah turunkan pertama untuk memberantas masyarakat jahiliyah yang kita sebut sekarang pembaharuan. Apa Allah turunkan? Iqra, baca. Berarti Provinsi Jambi, kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, kalau mau mensejahterakan, mau melakukan pembaharuan di kabupatennya, di kotanya, di provinsinya, tingkatkan pendidikan. Makan gratis penting, tapi yang jauh lebih penting pendidikannya. Tidak ada anak sekolah di Jambi ini yang mati kelaparan, ya. Tapi saya curiga ada yang putus sekolah karena tidak bisa bayar, ya. Di sini ada juga makan gratis. Ada yang keracunan. Saya lihat dibaca-baca ada yang keracunan. Mumpung di sini ada pejabat, selama makan gizi gratis dianggap proyek, jangan harap akan membawa berkah. Saya kan kalau di Jakarta selalu makan di rumah makan Pelangi Kebun Sirih, pas baku samping dengan Badan Gizi Nasional. Termasuk tadi pagi saya sarapan. Oh, di situ kumpul para dari Sabang sampai Merauke pengurus-pengurus makan gizi gratis MBG. Oh, saya dengar mereka curhat. Yang harga 10.000 akhirnya sampai ke masyarakat cuma 6.500. Kenapa banyak begini? Karena dia pertama dapat proyek. Siapa dulu dapat proyek? Biasanya umumnya bukan di Provinsi Jambi, anggota DPR dulu yang dapat. Anggota DPR dapat 5.000. Tidak mungkin dia bisa bikin kerja, karena tidak ada dapurnya, dia kasih kontraktor. Bayangkan kenapa kontraktor banyak ngurus MBG sekarang? Karena tidak ada lagi pembangunan jembatan. Pak Prabowo efisiensi.
Karena efisiensi kontraktor tidak punya kerja, maka masuklah ngurus MBG. Bayangkan kalau kontraktor jembatan tiba-tiba ngurus nasi. Ya, tapi kalau ada begitu, jangan kita lebari mereka. Kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah dan dia berderma untuk memperbaiki makan gizi gratis cita-cita Pak Prabowo. Ya, nah maka memperbaiki provinsi Jambi ini, kalau kita mengaplikasikan yang bahasa Pak Gubernur tadi, mentadaburi Al-Quran, menjabarkan, menghidupkan nilai-nilai Quran, itu nilai-nilai Quran memperbaiki Iqra. Maka kita berharap, doakan Pak Gubernur, besok beliau panggil seluruh kepala dinas pendidikan, cari anak-anak Jambi yang cerdas, bagus agamanya, bagus pendidikan otaknya, bagus ilmunya, bagus akhlaknya, kirim sekolah kemana saja, kita biayai sampai mereka selesai. Ini bahasa Quran, mau perbaiki Iqra, baca. Imam Ali pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya tanya, ibu disodorkan adik-adik, kau disodorkan iPhone 17 dengan kitab, pilih mana? Kitab. Sudah pandai juga kau pencitraannya. Pilih apa? Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, pilih mana? Kata Imam Ali, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Bapak punya uang 5 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, gembok. Sudah itu kaleng-kaleng dikasih masuk lemari, gembok lagi lemarinya. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok kamar. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok rumah. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kantor hilang kuncinya. Ya toh, setengah mati kau jaga itu uang. Tapi ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Gubernur, Pak Dr. Al Haris jadi gubernur karena cerdas, dijaga Satpol PP. Iya toh, kemana-mana dikawal. Kenapa? Bukan karena gagah, bukan karena kaya, tapi karena cerdas. Orang yang ilmu dijaga. Kalau harta, kita yang jaga. Yang kedua, kelebihan ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta. Ada orang kaya di kampung saya, kaya tapi tidak tahu membaca. Pergi telepon, waktu itu masih namanya telepon umum. Pergi lihat dia telepon, dia mau telepon anaknya di Makassar. Sampai di ruang bicara dia langsung bilang, halo, bapakmu nak, halo, bapakmu nak. Saya bilang dalam hati, bagaimana mau nyambung? Saya bilang, Haji, tidak bisa nyambung, pencet dulu nomornya. Lalu dia bilang, ya sudahlah nak, kau ajar saya karena ada sekolahmu. Saya ajar, saya pencetkan nomornya. Sudah itu dia bilang, halo, halo, tidak nyambung, tidak dia dengar. Terbalik Haji, yang di mulut nah simpan di telinganya, yang di telinga disimpan di mulutnya. Haji, terbalik Haji. Langsung dia bilang lagi, loha, loha. Saya bilang, bukan halonya terbalik. Ini cerdas, ini banyak tapi beleng-beleng. Iya toh, dia masuk ke mall, orang kaya masuk ke mall. Tahu mall ibu? Tahu mall? Di dalam mall ada lift. Tahu lift toh? Begitu dia masuk, dia lihat itu tangga lift terbuka, ada tertulis, dia jangan baru belajar membaca, open. Nah bayangkan deh, besarnya pembikin kuenya ini. Karena di kampung saya bu, open itu pembikin kue. Luput nana siapa buat? Cek, barangkali ini tanda sudah saya disuruh berhenti. Iya ya, belum. Ya dia bilang, besar betul pembikin kuenya. Masuk terbuka, ada orang Tionghoa. Tionghoa kan putih bu ya. Dia masuk, woi jangan masuk, panas, panas, jangan masuk, panas. Masuk orang Tionghoa, tertutup pintu. Begitu terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk, hanguslah kau. Padahal lah yang masuk lah yang keluar. Kenapa bisa begini? Karena tidak ada ilmu. Iya, bu. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Iya toh? Iya.
Bu. Mau lagi lihat hebatnya ilmu. Kau tengok ini Dasat. Tingginya kurang lebih Al Haris. Itu enaknya orang pendek, lincah. Iya toh? Kurang lebih saya sama Pak Gubernur. Ya. Saya kau tengok hitam pesek, tidak gagah bu. Kau lihat ini, saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mana buktinya? Kau mau semua foto sama saya toh? Kenapa orang mau foto sama saya? Bukan karena saya gagah, bukan karena saya kaya, bukan karena saya pejabat, tapi karena Allah angkat derajat saya melalui ilmu. Wah, cuma kalau ibu-ibu mau foto siksa kita pak. Waduh, kita mau cepat ditarik Ustaz. Ada juga kadang-kala dicubit pipi. Kok kira saya anak? Sudah foto ulang Ustaz, kabur. Ulang lagi Ustaz, kabur. Dalam hatiku, biar kau ulang 5 kali dan mukamu yang kabur. Iya, bu. Ibu-ibu yang miskin, kita yang kerja tidak jelas, jangan putus asa. Wala ta'asu min rauhillah. Sekolahkan anak. Bu, saya bapak saya petani penggarap. Sawahnya orang dikerja baru bagi hasil, bukan beliau yang punya sawah. Ibu saya bahkan pernah mendaftar pembantu di perusahaan yang bangun listrik PLTA Bakaru. Tukang cuci. Tapi saya sekolah. Itu yang menginspirasi. Ada buku saya, mudah-mudahan ibu bisa beli di Gramedia. Judulnya, apa judul buku saya itu? Bapakmu boleh miskin, Tuhanmu maha kaya. Saya sekolah. Sekolah sampai sejauh-jauhnya. Kalau Pak Gubernur 1 doktornya, Dasat Latif 2. Istri tetap 1. Jangan coba-coba 2, kacau rimba persilatan. Apa mau poligami, ketawa bapak-bapak mau poligami. Istrimu aja supaya pegang remote kau sudah tidak bisa macam-macam. Iya, sekolah adik-adik sekalian. Orang yang sekolah, coba lihat, bapak saya dulu miskin. Ibu saya tidak ada yang menghormati. Karena saya sekolah, alhamdulillah orang menghormati orang tua saya. Dengan saya sekolah, saya bikinkan ibu saya masjid di Makassar, masjid sekarang yang menjadi tujuan wisata. Kemarin Mahir Zain datang ke sini. Ustadz Abdul Somad beliau pun sudah pernah datang. Beberapa menteri datang. Kapolda beberapa datang untuk melihat masjid saya, memuliakan orang tua. Dibawanya Pak, saya kasih ikan. Jadi masjid baru dikelilingi kolam. Ikannya ikan mu'alaf. Ikan koi ikan dari Jepang, Shinto agamanya toh. Sebelum saya kasih masuk kolam, saya suruh syahadat dulu. Asyhadu Allah ya. Baru turun dari. Iya. Orang senang. Kenapa? Apa karena saya kaya? Dari awal tidak, karena saya punya ilmu. Dengan ilmu itu saya angkat derajat orang tua saya. Maka ibu-ibu, Pak, sampaikan ke anak. Sekolah kau nak. Jangan kau putus asa. Kamu melihat dia bapakmu miskin, tapi Tuhanmu maha kaya nak. Kau sekolah, ada rezekimu tersendiri. Dan Allah janji bagi orang yang sekolah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Angkat derajatnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Tapi ingat, iman, ilmu. Ajarkan anak kita, kau belajar nak, tapi jangan lupa akhlak. Kau belajar nak, tapi jangan lupa akidahmu. Kau belajar nak, tapi jangan lupa jaga sifatmu yang baik. Karena kalau dia cuma cerdas tapi tidak punya iman yang baik, justru itu membahayakan negara. Ibu bapak tahu orang korupsi? Ada ndak orang bego? Ada ndak itu koruptor itu yang ditangkap miliar-miliar petani? Rata-rata tuh pejabat dan tinggi-tinggi sekolahnya. Apa yang rusak? Iman. Ibu tahu bajing? Tahu bajing? Tahu bajing? Apa dia makan itu bajing? Kacang-kacangan. Tapi bajingan, aspal, tembok, MBG, besi, beton, dia makan semua itu. Itu lebih bahaya itu. Maka iman, ilmu harus disejajarkan. Maka Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman, ilmu, Allah angkat derajatnya. Karena kalau ilmu saja tidak ada imannya, bahaya. Dia jadi kontraktor, mencuri uang negara. Dia jadi pejabat, dia nipu rakyatnya. Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi kontraktor ini bu, di akhirat SMS-an dia antara penghuni surga sama penghuni neraka.
Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Dia bilang penghuni neraka, aduh ndak ada enaknya di sini. Ndak ada istirahat, di belender aja kita di sini. Kata penghuni neraka, kamu di situ gimana? Oh, nyaman betul di sini. Masya Allah, 1 laki-laki 7 bidadari. Baru dibayangkan sudah ada. Hebat di sini. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh, tapi bagaimana caranya? Wah, penghuni neraka kan kreatif Pak, cerdas. Dia bilang jangan Mas. Bagaimana solusinya? Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Boleh? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai. Tengok dia dari surga. Kenapa ini jembatannya belum dimulai dari surga? Teriaklah ini penghuni neraka, woi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata penghuni dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, penitia ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran, nggak tahu hitung semen, Pak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kelima dari acara ini, Bapak Ibu banyak kenal Ustadz. Guru kita Ustadz Abdul Somad, guru kita Adi Hidayat, guru kita Hanan Ataki, guru kita apalagi dan lain-lain. Memang kau tunggu saya salah. Khalid Basalama, ya kan? Bahtiar Nasir, Saitun Rasmin, semua itu yang senior-senior, Quraisy Shihab, semua dari mana? Semua dari Timur Tengah. Belajarnya dari Timur Tengah. Dasat Latif salah satunya, dosen sospol, tidak pernah ke Timur Tengah. Dari mana saya belajar? Dan terbit awal-awal dari Musabaqah Tilawatil Quran. Saya alumni MTQ waktu SMA dan kuliah. Kenapa kok tidak pernah didengar mengaji Ustaz? Bukan saya tilawatil Qurannya, tapi apa? Syarhil Qurannya, MSQ. Ada kan lomba MSQ di sini kan? Yang 3 itu ada yang baca Quran, ada yang mensyarahnya, menjelaskannya, ada yang menerjemahkannya. Saya bagian penceramanya. Dari situlah awal saya dikenal di Makassar. SMA antar kecamatan saya menang, masuk ke antar kota Makassar. Lepas itu masuk lagi tingkat provinsi. Mulailah di situ saya pelihara kemampuan saya berceramah. Alumni MTQ. Maka adik-adik sekalian, yang kalian punya potensi, 8 hari ini maksimalkan kemampuanmu. Mudah-mudahan itu awal engkau diberikan kehidupan dunia yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan tapi waktu yang terbatas. Sudah jam 1 ini di kampung saya, Bu. Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang selalu mengundang saya datang ke tempat ini. Terima kasih Pak Bupati. Wih, Bu, belum. Itu katanya masih mau, itu sudah lari. Ya, mudah-mudahan Provinsi Jambi Allah turunkan keberkahan. Pejabat-pejabatnya diberikan hidayah, ditunjukkan yang hak adalah hak, diberikan kesanggupan melaksanakannya, ditunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kemampuan untuk menghindarinya. Karenanya mari kita menutup ini dakwah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasiat dan keutamaannya. Kita ikhlaskan kepada para pejabat-pejabat kami di provinsi ini, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dalam memimpin, diberikan kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, saat memberi hidayah dan petunjuk, berikan hidayah kepada pemimpin kami ya Allah.
Tunjukkanlah mereka yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan melaksanakan yang hak itu. Tunjukkanlah kepada pemimpin kami yang batil adalah batil dan berikan keberanian dan kesanggupan memberantas kebatilan itu. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya, Engkaulah yang mengatur rezeki semua hamba-Mu di muka bumi ini. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Ya Allah, Engkau yang Maha mendengar doa, maka dengarkan dan kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam